Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumatimah dari SE23A dengan NIM 23416257201068. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data tree, struktur data graph, dan struktur data hash. Nah, di sini teman-teman ada struktur data tree. Nah, struktur data tree bersifat nonlinear dan berbentuk hierarki. Nah, alasan struktur data tree bersifat nonlinear karena data pada tree tidak disimpan secara berurutan. Sebaliknya, data diatur pada beberapa level yang disebut struktur hierarkis. Karena itu, tree dianggap sebagai struktur data nonlinear. Hierarki pada struktur tree juga dapat diibaratkan seperti sebuah pohon keluarga di mana terdapat hubungan antara orang tua dan anak. Titik yang lebih atas disebut simpul induk, sedangkan simpul di bawahnya adalah simpul anak. Nah, di struktur data tree juga ada istilah-istilah tree yang termasuk ada node. Node itu adalah simpul atau entitas pada struktur data tree yang mengandung eh, sebuah nilai dan pointer yang menunjuk simpul di bawahnya anak. Nah, lalu ada child node. Child node ini simpul anak. Nah, simpul turunan dari induknya, yaitu node. Nah, lanjut. Terus yang ketiga ada leaf node. Nah, leaf node ini daunnya. Nah, simpul yang tidak memiliki child node ini merupakan node yang paling bawah dalam struktur data tree. Simpul ini biasanya disebut juga sebagai external node. Lalu yang selanjutnya ada root. Root ini akar adalah simpul teratas dari sebuah tree. Lanjut ada internal node. Internal node adalah istilah untuk menyebutkan simpul yang memiliki minimal satu anak gitu. Nah, uh, ada edge. Edge ini merujuk pada garis yang menghubungkan antara dua buah daun, buah dua daun atau buah dalam tree memiliki node, maka tree tersebut akan memiliki edge. Hanya ada satu jalur dari setiap simpul ke simpul lainnya. Lalu ada height of node, itu node ke leaf node yang paling dalam biasanya. Terus ada deep of node. Nah, deep of node ini banyak edge-nya dari root ke sebuah node. Lalu ada height of tree. Nah, height of tree ini sebagai panjang jalur terpanjang dari simpul akar ke simpul daun dari sebuah tree. Yang kesembilan ada degree of node. Nah, degree of node ini adalah jumlah cabang yang melekat pada simpul disebut degree of node atau derajat simpul. Derajat simpul pada sebuah leaf node adalah 0. Lanjut yang terakhir ada subtree. Subtree ini adalah simpulan dari tree beserta turunannya. Nah, jenis-jenis tree juga ada general tree, binary tree, dan balance tree. Lalu ada binary search tree. Nah, fungsi dan kegunaan tree juga bisa dalam kehidupan nyata dengan membantu pengembangan game, lalu membantu pengindeksan database, lalu ada membantu untuk memahami data. Terus kasus penggunaan tree paling umum juga adalah situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh dari struktur data tree. Nah, di sini contohnya ada upacara bendera. Nah, pada root node pertama di sini adalah upacara bendera, ini induknya. Nah, lalu dia ini tuh root node yang merupakan titik awal dan level tertinggi dari pohon biner ya, dari struktur data tree-nya. Lalu memiliki yang peran penting sebagai representasi keseluruhan dari anak-anaknya ini. Lalu yang kedua ada left child-nya nih. Left child-nya ada persiapan di sini. Nah, di sini tuh di persiapan ini juga
mempunyai penyusunan bendera dan pengarahan petugas di sini, pengarahan petugas. Nah, lanjut di sini ada right child di sini. Sebelah kanan ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini memiliki anak lagi, pengibaran bendera, dan penutupan. Nah, di sini penyusunan bendera juga, penyusunan bendera, penyusunan barisan, maaf ya, di sini salah, penyusunan barisan. Di kirinya ada peserta. Nah, lalu di kanannya ada petugas. Di sini petugas yang disusun secara perannya masing-masing. Lalu di sini ada pengarahan petugas. Nah, di sebelah kirinya ini ada pemimpin upacara. Di sini ada pemimpin upacara, dan sebelah kanannya ada pengerek bendera. Lalu di pengibaran bendera juga, di sebelah kirinya ada lagu kebangsaan, dan sebelah kanannya ada hormat bendera. Nah, lalu di penutupan, di terakhir juga ada pembacaan doa dan pembubaran. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada struktur data grab. Nah, struktur data grab adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear. Nah, grab terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling berkaitan. Grab juga banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata di mana masalah tersebut direpresentasikan untuk diimajinasikan sebagai atau seperti sebuah jaringan. Nah, di sini juga ada jenis-jenis Grab. Saya akan mengasih tahu ada undirected Grab, ada directed Grab, ada weighted Grab, lalu ada unweighted Grab. Nah, lalu ada karakteristik Grab juga. Nah, yang pertama ada jarak maksimum dari sebuah simpul ke semua simpul lainnya dianggap sebagai eksentrisitas dari simpul tersebut. Yang kedua ada titik yang memiliki eksentrisitas minimum dianggap sebagai titik pusat dari grafnya. Lalu ada nilai eksentrisitas minimum dari semua simpul dianggap sebagai jari-jari dari graf terhubung. Lalu ada fungsi kegunaan graf. Di antaranya ada yang pertama, graf itu digunakan untuk mempresentasikan aliran komputasi. Yang kedua, digunakan dalam pemodelan grafik. Yang ketiga, ada graf dipakai sebagai sistem operasi untuk alokasi sumber daya. Yang keempat, Google Maps menggunakan graf untuk menemukan rute terpendek. Nah, yang selanjutnya, Grab digunakan dalam sistem penerbangan untuk optimasi rute yang efektif. Lalu ada pada state transition diagram, Grab digunakan untuk mewakili state dan transisinya. Lalu ada di sirkuit, Grab dapat digunakan untuk mewakili titik sirkuit sebagai node dan kabel sebagai edge. Lalu, Grab digunakan juga dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi, seperti labirin dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh. Ada contoh di sini. Nah, misalkan kita memiliki 6 pengguna ya. Di sini kita ngambil contoh dari dari sebuah jaringan gitu. Nah, di sini kita memiliki jaringan sosial yang memiliki fungsi sedang di sini. Nah, kita memiliki 6 pengguna, ada Ima, Stevia, Auha, GG, Tika, dan Nispa. Nah, mereka ini adalah hubungan berteman gitu. Di sini pertama Ima berteman dengan Stevia dan Auha. Stevia berteman dengan Gege dan Tika. Lalu Auha di sini berteman dengan Ima dan Nispa. Nispa berteman dengan Auha dan
Tika. Nah, si Tika ini berteman dengan Stevia, berteman dengan GG, berteman dengan Nispa. Nah, graf ini memberikan gambaran dan menunjukkan bagaimana beberapa pengguna memiliki banyak koneksi, sementara pengguna lainnya memiliki lebih sedikit. Misalnya kayak Ima, eh, misalnya Nispa lebih sedikit memiliki teman kayak Ima. Nah, cuman kalau si Tika ini banyak. Kayak ada dari Stevia, dari GG, dari Nispa temennya. Kalau kayak Ima atau Nispa itu lebih sedikit daripada si Ika. Selanjutnya ada struktur hash ya di sini. Struktur hash. Nah, struktur hash tabel adalah sebuah struktur data yang terdiri atas sebuah tabel dan fungsi yang bertujuan untuk memetakan nilai kunci yang unik untuk setiap record atau baris menjadi angka atau hash lokasi record tersebut dalam sebuah tabel. Hash tabel ada sebuah struktur data yang terdiri atas sebuah tabel dan fungsi yang bertujuan untuk mematahkan nilai kunci yang unik untuk setiap record baris menjadi angka. Nah, lokasi record tersebut dalam sebuah tabel. Sama aja, enjoy. Lalu, di sini ada tujuan dari hash tabelnya juga. Yang pertama ada mendapatkan posisi lokasi alamat record secara langsung pada waktu dicari. Lalu ada mempercepat pencarian kembali dari banyak data yang disimpan. Lalu ada dapat memotong banyak biaya pencarian direktori atau memasukkan berkas menghapus data yang lebih mudah dan cepat. Lalu ada mempercepat tabel lookup untuk membandingkan data, misalnya cari data tertentu dalam sebuah data, mengindeksi data dan terduplikasi dalam sebuah uh, data yang berukuran besar dan sebagainya. Lalu ada proses penyimpanan data mencari data yang lebih cepat. Di sini ada contohnya ya. Nah, misalnya di sini ada pengguna hash. Nah, pengguna hash ini um, di sini ada misalnya di sini user satu di sini membuat saat pendaftaran akun dia memasukkan kata sandi. Kata sandi di sini menggunakan algoritma hash seperti SHA-256. Nah, di sini uh, nilai hash yang dihasilkan dari sandi ini, misalnya ini password ya, si user satu membuat password yang isinya password. Saat pendaftaran akan berubah menjadi hash password seperti ini ya. Nah, yang bakal disimpan di database sebagai representasi kata sandi pengguna atau password pengguna. Nah, waktu apa ya, verifikasi saat login, misalnya kayak pengguna misalnya user satu mencoba untuk masuk ke akun mereka, mereka memasukkan kata sandi ini, misalnya password, masukin password mereka. Nah, kata sandi yang dimasukkan di hash kembali akan menampilkan atau yang akan dihasilkan atau yang dimasukkan sebanding dengan nilai yang tersimpan di database ini. Misalnya user satu ini ya, 123456778, misalnya gitu. Sama yang dimasukkan seperti yang sebelumnya, maka eh, akan lanjut dan cocok gitu. Nah, tapi jika tidak cocok, akses akan ditolak. Semisal kita cocok nih masuk. Nah, nanti user dapat diizinkan untuk masuk ke akun mereka seperti itu. Selanjutnya di sini ada reference. Di sini saya menggunakan link-link referensinya. Lalu terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata atau salah di uh, presentasi saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.